walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ani'budullaha. Ya, ani'budullaha. Yang kedua, wajtanibut taghut. Nah, ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Berarti ketika kemudian mengikuti selain dari jalan orang mukminin, jalan orang mukminin itu apa? Mengisahkan Allah. Kenapa dikatakan jalan orang mukminin itu mengisahkan Allah? Karena orang-orang mukmin itu mengikuti petunjuk Rasul, dan Rasul ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya agar beribadah kepada Allah. Jadi ketika melakukan syirik berarti ittiba ghair sabilil mukminin, termasuk ya, termasuk mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Lah kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? La yaghfiru, tidak mendapatkan maghfirah, adamul husul lil maghfirah, tidak dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, maka hidupnya akan baik, sesat, sesat. Ya. Wa man a'radha an dzikri, kata Allah, siapa yang menjauh dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, sempit. Baik. Yang kedua, tidak akan, karena tidak mendapatkan maghfirah, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, meskipun kita melihat dari pandangan manusia sepertinya dia bahagia. Kenapa? Karena standar kebahagiaan manusia atau manusia melihat orang lain bahagia itu dari sisi materi. Padahal ternyata materi pun belum menjadi jaminan akan kebahagiaan seseorang. Nggih. Sudah banyak contoh. Ya. Kita ambil contoh. Nggih. Saya kadang berpikir itu, nggih. Ada orang yang secara finansial sudah selesai, secara ekonomi sudah selesai, sudah mau makan apa saja terpenuhi, tercukupi, ada rezekinya, ada. Kemudian sudah kaya, punya perusahaan, gitu, punya perusahaan, sudah. Tapi ternyata mereka merasakan kebahagiaan itu kapan? Ketika sholat tepat waktu. Jadi dia merasakan kenikmatan itu ketika sholat tepat waktu. Nah, ini yang sering kita jumpai. Ibadah sholat kita tidak tepat waktu, nggih, rezekinya nggih segitu-gitu saja. Itu kan, ada malah ndak sholat. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, itu ada yang usianya masih muda, ya, muda dalam artian belum sampai usia 40 tahun, belum sampai usia 40 tahun, tapi komitmen dengan aktif dengan perintah Allah itu luar biasa. Jadi hitungan beliau per bulan itu di usia yang masih di bawah 40 tahun, pendapatan per bulannya itu sudah di angka bersih 250 juta per bulan. Dalam lelangge per bulan saja bersih. Ini sudah dia katakan keluar zakat, dia tidak mengeluarkan 2,5%, dia mengeluarkan 5%. Pokoknya 5% dari penghasilannya untuk sabilillah, diserahkan untuk kepentingan itu.
dengan usia yang masih itu, dia punya kurang lebih ada, dengan usaha restoran dan lain sebagainya, itu ada 170 karyawan. 170 karyawan. Masih dalam? Berapa keluarga yang hidup dari usaha beliau? Itu banyak. Nah, kebetulan saya diajak ketemu dengan beliau karena beliau mau konsultasi begitu, bagaimana mengembangkan potensi diri untuk karyawannya, karena beliau tidak ingin karyawannya itu setelah 15 tahun masih menjadi karyawan. Jadi dia ingin harus setelah 15 tahun karyawannya mandiri gitu. Harus usahanya begitu, harus mandiri. Karena itu dikasih pelatihan dan lain sebagainya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika kita rapat, karena sama-sama musafir, artinya kalau musafir itu kan ada kesempatan untuk menjamak baik qashar dengan jamak takdim atau takhir. Di saat azan berkumandang, dia langsung minta kepada seluruh peserta yang ikut rapat, termasuk saya di dalamnya. Dia mengatakan bahasanya sederhana, Bapak Ibu, yang para peserta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang memilih kita sedang memanggil kita. Jadi mari kita istirahat sejenak, memenuhi panggilan itu. Berhenti semua. 40 tahun. Kalau saya berpikir kita musafir masih bisa kita tunda nanti. Tapi karena beliau yang memiliki tempat, berarti dia yang berkuasa saat itu, langsung sudah mau berangkat. Kebetulan beliau masih sedang berhalangan. Ketika kita sedang sholat, beliau menginstruksikan kepada seluruh karyawan agar seluruh peserta itu disiapkan makanan yang spesial hari itu, dan masing-masing dibawahi pulang. Wah, nah saya sempat diskusi, dia mengatakan, Ustadz, yang membuat saya senang itu ketika saya merasakan ketenangan kapan? Ketika saya sholat tepat waktu. Lah orang yang pendapatannya segini aja sholat, lah kita yang pendapatannya belum, itu terkadang masih nunda-nunda, ngeten lah. Itu yang perlu kita banyak belajar, Pak Ibu sekalian. Pripun itu? Ini kalau setiap bulan mau beli Innova dapat, nggih. Setiap bulan yang second, tapi kalau 250, nggih. Dapat, nggih. Jadi kalau setiap bulan beli satu mobil gitu, sudah berapa mobil gitu. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tema kita. Maksud saya bahwa mari gitu, kita mulai mencoba memperbaiki kualitas diri kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan begini. Rasulullah mengatakan, ihfazillah, gitu. Hadisnya kan kita ingat itu, ihfazillah ya fadka. Jagalah Allah, Allah akan, sudah. Berarti kalau Allah menjaga, berarti menjaga kesehatan kita, gitu. Allah menjaga rezeki kita, Allah menjaga anak kita, Allah menjaga cucu kita, dan macam-macam. Kapan? Ketika kita menjaga hak Allah.